Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7, kelas pendidikan matematika 2023 akan menyajikan tutorial game kami yakni Market Game 2. Berikut adalah tutorialnya. Sebelum ke tutorial game, berikut adalah konsep game yang telah kami buat. Di sini, kami dari kelompok 7, kelas PM 2023 yang beranggotakan satu Anindita Maisa Savitri dengan dikaning belakang 107, 2 Anggi Alia Novita dengan dikaning belakang 177, dan 3 Aulia Setia Prawitya dengan dikaning belakang 271. Nah, untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pemrograman visual, di sini kami memanfaatkan software Scratch untuk membuat game. Nah, judul game kami adalah Market Game 2. Jadi, dalam permainan Market Game 2 ini, pemain berperan sebagai kasir yang melayani beberapa pelanggan. Setelah pembeli menyatakan pesanan mereka, pemain harus memasukkan pesanan ke dalam tanda terima pembelian. Pemain dapat menggunakan kalkulator yang tersedia di dalam game untuk membantu menghitung harga. Selain itu, juga ada bagian di mana toko memberikan diskon pada pembeli. Jadi, pemain akan lebih dahulu menghitung diskon untuk menentukan harga yang harus dibayar pembeli sebelum memasukkannya ke dalam struk pembelian. Nah, berikut adalah tutorial cara bermain game Marketplace tuh. Nah, kita bisa perbesar layar, kemudian kita klik bendera hijau di kiri atas. Nah, sebelum memulai permainan market game tuh, pemain dapat membaca tutorial atau petunjuk permainan dengan mengklik tombol tutorial yang ada di pojok bawah kanan ya. Nah, jika diklik akan menampilkan 5 tutorial utama dalam game. Yang pertama, klik Ayo Mulai untuk memulai game. Yang kedua, pilih stok menu sesuai target yang telah ditampilkan. Yang ketiga, layani pembeli dengan mengklik ikon kasir dalam meja kasir. Yang keempat, gunakan kalkulator untuk menghitung. Dan yang kelima, input item dan print strip belanja. Klik tombol close untuk kembali ke menu utama. Nah, selanjutnya untuk memulai game bisa klik tombol ayo main. Nah, jadi game Marketplace 2 ini merupakan kelanjutan dari permainan market game You Can Be a Cashier karya Kak Alia Humairo dan Kak Friza. Jadi diceritakan bahwasannya Sarah ini merupakan kasir dari game karya Kak Alia Humairo dan Kak Friza. Nah, Sarah ini setelah membeli kue untuk ibunya, Sarah dan ibunya ini sepakat untuk membuka toko kue. Akan tetapi, Sarah belum merekrut karyawan untuk toko kue itu. Sehingga Sarah meminta tolong kepada saudaranya Anna untuk mengelola toko kuenya sementara. Nah, untuk lanjut ke bagian selanjutnya, pemain dapat mengklik gambar text box tersebut. Nah, di sini Ana dihubungi oleh Sarah agar Ana bisa menjadi kasir sementara di toko kue milik Sarah dan ibunya. Nah, selanjutnya untuk langsung berjualan, kita bisa klik pergi ke toko. Nah, di sini ditampilkan target. Nah, dalam target tertera bahwasannya modal untuk jualan pada hari pertama adalah $80. Maka, Ana harus mampu memenuhi target penjualan yakni $100 sehingga toko kue Sarah akan mendapatkan keuntungan $20. Nah, oke, sekarang klik lanjut. Nah, di sini disajikan ada harga dan modal menu. Jika kita klik, nah di sini ada makarun, cake, cupcake, croissant, puding, cookies, muffin, dan pie. Jadi, harga yang berwarna merah itu merupakan modal yang dikeluarkan oleh toko kue Sarah untuk jualan, sedangkan harga yang berwarna hijau adalah harga jual dari setiap kue. Nah, selanjutnya kita bisa kembali ke bagian menu untuk memilih menu yang sesuai dengan target. Nah, di sini disajikan dua paket menu yang berbeda.
Pemain akan memilih menu mana yang kira-kira sesuai dengan target. Ternyata menu di sebelah kanan tidak sesuai dengan target, maka pemain dapat memilih menu yang di sebelah kiri. Nah, ini merupakan pembeli pertama di mana Ana menjadi kasir. Nah, pembeli pertama di sini membeli satu kue dan satu puding dengan memberikan uang sebesar 30 dolar. Untuk membantu Ana menghitung struk belanja pembeli satu, pemain dapat mengklik icon kasir. Kemudian, di sini pemain dapat mengklik icon menu untuk melihat harga dari kue yang dibeli oleh pembeli pertama. Nah, di sini ada kue harga 14 dolar dan harga puding 8 dolar. Kemudian, pemain dapat mengklik kalkulator untuk menghitung jumlah total harga yang dibeli dan kembalian. Jadi, tadi kan satu kue 14 dolar ditambah 8 sama dengan 22 dolar. Kemudian uang yang diberikan pembeli adalah 30 dolar dikurangi 22 dolar, maka kembaliannya adalah 8 dolar. Nah, selanjutnya pemain dapat mengisi struk belanja dengan mengklik icon yang paling kanan. Nah, di sini bisa diketik satu kue dan satu puding. Kemudian untuk total belanjanya tadi kan 22 dolar ya. Jadi kita ketik 22 dolar, klik tanda centang, kemudian untuk uang yang diberikan oleh pembeli pertama adalah 30 dolar. Lalu kembaliannya tadi adalah 8 dolar. Nah, kemudian klik cetak bil. Nah, ini merupakan struk belanja untuk pembeli pertama. Nah, untuk melanjutkan permainan bisa klik icon lanjut di pojok kanan. Selanjutnya, ini merupakan pembeli kedua dari Ana. Di sini, pembeli kedua membeli semua sisa kue yang tersedia di toko. Jadi, pembeli kedua membeli 3 kue, 2 muffin, 2 pie, dan 2 puding, dan memberikan uang sebesar 100 dolar. Nah, untuk kembali membantu Ana menghitung struk belanja untuk pembeli dua, pemain dapat mengklik icon kasir. Kemudian pilih menu dan melihat harga untuk kue adalah 14 dolar, untuk muffin adalah 5 dolar, untuk pie adalah 10 dolar, dan untuk puding adalah 8 dolar. Kemudian klik kalkulator untuk menghitung total harga dari pembeli dua, yakni yang pertama 14 dikali 3 karena tadi pembeli membeli 3 kue seharga satu kuenya 14 dolar, yakni diperoleh 42 dolar. Kemudian 2 dikali 8 karena harga satu muffinnya adalah 8 dolar. Nah, kemudian 42 ditambah 16 diperoleh 58 dolar. Nah, selanjutnya 2 dikali 10 karena harga untuk satu pie-nya adalah 10 dolar dapat 20 dolar ditambah 58 dolar dapat 78 dolar. Nah, kemudian pembeli juga membeli 2 puding, jadi 2 dikali 5 dolar sama dengan 10 ditambah 78 dolar tadi, maka total belanja pembeli 2 adalah 88 dolar. Nah, uangnya kan 100 dolar dikurangi 88 dolar, maka kembalian untuk pembeli dua adalah 12 dolar. Selanjutnya, pemain dapat melakukan input struk belanja pembeli dua dengan mengetikkan 3 kue, 2 muffin, 2 pie, dan 2 puding. Kemudian klik tanda centang. Ups, salah. Ternyata ada kesalahan ya. Jadi, kita ketik ulang yakni 3 kue, 2 muffin, 2 pie, dan 2 puding. Klik tanda centang. Oke, sudah benar. Nah, untuk total belanja 2 tadi adalah 88 dolar, untuk uangnya adalah 100 dolar, dan kembaliannya adalah 12 dolar. Kita klik cetak bil. Jadi, ini merupakan struk belanja untuk pembeli 2. Selanjutnya, klik icon lanjut. Yeay, jadi target untuk hari pertama sudah terpenuhi. Nah, di sini, Sarah kembali menghubungi Anna. Sarah memberitahukan bahwasannya bibinya akan datang untuk membeli kue. Dan Sarah meminta Anna untuk memberikan diskon sebesar 7% kepada bibinya nanti jika datang untuk membeli kue.
Untuk next ke hari kedua, kita klik icon hari selanjutnya. Nah, di sini ditampilkan target untuk hari kedua, yakni modalnya $100. Maka Ana harus memenuhi target penjualan yakni $120. Lanjut. Nah, di sini sama ada menu yang dijual di toko. Kemudian di sini ada menu yang harus dipilih Ana agar bisa memenuhi target. Nah, ini adalah Bibi Sarah atau pembeli ketiga dari Ana. Di sini Bibi Sarah ingin membeli semua kue yang dijual di hari kedua, di mana ia memberikan uang $150 dan untuk harga semua kue dari kedua adalah $131. Nah, sebelumnya Sarah telah meminta Ana memberikan diskon 7% kepada bibinya. Jadi kita bantu Ana menghitung diskonnya dengan klik kalkulator. Nah, total harga untuk semua kue yang dijual di hari kedua adalah $131 dan diskonnya adalah 7%. Maka 131 dikalikan 7 kemudian dibagi 100. Nah, maka diskonnya adalah $9,17. Nah, ini kita kurangi dengan 131. Jadi harga setelah diskon adalah $121,83 atau kita bulatkan menjadi $122. Nah, uangnya kan 150. 122 dikurangi 150, maka kembaliannya adalah $28. Nah, kemudian kita input struk belanja, kita ketikkan semua menu. Kemudian untuk total belanja adalah $131, total setelah diskon $122, uang adalah $150 dan kembalian $28. Kemudian kita klik cek bit. Nah, ini merupakan struk belanja untuk Bibi Sarah. Nah, di sini Sarah kembali menghubungi Ana. Sarah memberitahukan bahwasannya dia sudah mendapatkan karyawan untuk toko kuenya, sehingga Ana tidak perlu menjadi kasir di toko kuenya lagi. Nah, sekian permainan Market Game 2. Terima kasih.